Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dan nanti coba dikaitkan dengan psikologi, ya. Bagaimana psikologi dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu. Tapi di video kali ini untuk pembahasan psikologinya dari sudut pandang filsafat ilmu itu masih awal saja. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana aliran-aliran filsafat yang berpengaruh terhadap psikologi sebagai sebuah ilmu. Sedangkan untuk pendalaman mengenai apa itu psikologi, hakikat ilmu, psikologi dari sudut pandang filsafat ilmu, nah itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan untuk video kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai filsafat ilmu dulu. Apa itu filsafat ilmu? Nah, jadi yang kita akan bahas pada hari ini adalah pengertian dari filsafat ilmu, gitu ya. Nah, apa sih filsafat ilmu itu? Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu filsafat, kemudian bagaimana secara filsafat, kemudian di situ juga kita bahas beberapa aliran pemikiran dalam filsafat. Kemudian secara khusus kita juga sudah membahas mengenai salah satu cabang dari kajian filsafat yaitu epistemologi, karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang kita bahas di bagian-bagian selanjutnya mengenai psikologi, ya terutama kaitannya dengan filsafat ilmunya, filsafat pengetahuannya itu juga itu ya. Nah sekarang kita belajar tentang filsafat ilmu. Nah, jadi filsafat ilmu ini kan bagian dari epistemologi kemarin, ya. Jadi bagian dari epistemologi gitu ya, nanti akan nyambung ke psikologinya nanti. Jadi ini masih tahap demi tahap gitu ya. Jadi kalau kemarin itu sudah bahas epistemologi, nah sekarang salah satu bagian dari epistemologi itu adalah filsafat ilmu, gitu ya. Epistemologi kemarin kita sudah bahas ya, definisinya adalah apa? Yaitu cabang kajian dari filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan. Nah, salah satu bentuk pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah, gitu ya. Nah, pengetahuan ilmiah inilah yang akan kita kaji melalui filsafat ilmu. Ya, jadi ini ibaratnya epistemologi tapi khusus membahas tentang pengetahuan ilmiah. Apa itu pengetahuan ilmiah dan seterusnya, gitu ya. Nah, cuman ini kita bahas dulu apa itu filsafat ilmu, gitu ya. Nah, filsafat ilmu secara bahasa bisa diartikan sebagai kajian filosofis yang luas dan mendalam sesuai dengan definisi filsafat, ya. Tapi ini kajian tentang ilmu, gitu ya. Nah, secara istilah filsafat ilmu bisa diartikan sebagai cabang filsafat nih, bagian dari epistemologi seperti saya bilang tadi, yang memang fokus membahas atau mengkaji hakikat dari pengetahuan ilmiah, gitu ya. Jadi fokus membahasnya adalah karena filsafat ilmu, gitu, maka yang dikaji adalah khusus tentang ilmu alias pengetahuan ilmiah, gitu, bukan pengetahuan yang jenis lain, gitu ya. Yang dibahasnya secara mendalam dan luas, gitu ya. Mulai dari segi ya ontologisnya, gitu ya, epistemologisnya dan juga aksiologisnya, itu. Nah, yang dimaksud dengan aspek ontologis, epistemologis, aksiologis kita sudah pahami ya pada pertemuan keberapa itu ya, yang kita bahas tentang cabang kajian filsafat yang ada 3 tadi, ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ya. Nah, sehingga dari 3 aspek kajian filsafat ilmu itu, gitu ya, maka objek kajian filsafat ilmu ini nanti, nah pertanyaan-pertanyaan dasarnya gitu ya, ya ada 5 inilah bisa dikatakan demikian. Ada, kalau dirangkum ya menjadi 5 pertanyaan mendasar mengenai ilmu, gitu ya, apa yang akan ditanyakan oleh filsafat mengenai ilmu, ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya ilmu itu? Nah, gitu ya, apa itu ilmu, gitu ya. Jadi kita belajar tentang apa yang akan dikaji dulu, sedangkan jawaban atas apa itu ilmu dan seterusnya ini nanti ya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kita belajar dulu apa sih yang akan dikaji ini, sedangkan jawaban atas apa yang dikaji itu dibahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi yang dikaji oleh filsafat ilmu adalah pertama, apa sih disebut dengan ilmu ini, aspek ontologisnya, gitu ya. Kemudian secara ontologis juga apa sih perbedaannya, apa sih perbedaan ilmu atau pengetahuan ilmiah dengan jenis pengetahuan yang lain, gitu ya. Ini aspek ontologisnya dulu. Jadi
definisinya dulu harus jelas gitu ya. Kemudian tujuannya apa gitu ya. Tujuan dari ilmu itu apa? Yang membedakan dengan jenis pengetahuan yang lain gitu ya. Terus kemudian secara epistemologis dari segi aspek epistemologinya gitu ya, apa sih metode yang memang digunakan gitu ya. Jadi apa saja metode yang digunakan untuk mencapai atau memperoleh pengetahuan ilmiah gitu ya. Gitu. Ini aspek epistemologinya, kajian filsafat ilmu dari segi epistemologi ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari aspek aksiologisnya gitu ya. Apa sih hubungan ilmu dengan persoalan kehidupan secara umum gitu ya. Apakah ilmu gitu ya sebagai satu bentuk pengetahuan gitu ya itu memang berkaitan dengan persoalan kehidupan gitu ya, berkaitan dengan persoalan etika, persoalan nilai, persoalan moral, dan persoalan terutama terkait dengan kesejahteraan manusia kayak gitu. Ini aspek atau cabang kajian aksiologisnya dari filsafat ilmu gitu ya. Itu. Nah, kemudian kita masuk ke ini filsafat ilmunya psikologi. Nah, apa sih yang dikaji oleh filsafat ilmu mengenai ilmu psikologi kan gitu ya? Gitu ya. Nah, filsafat psikologi ya otomatis adalah ya kalau didefinisikan adalah ya cabang dari filsafat alias filsafat epistemologi itu ya, maksudnya filsafat pengetahuan ya, yang memang mempelajari secara komprehensif dan mendalam tentang hakikat ilmu psikologi secara ya ontologis, epistemologis dan aksiologisnya gitu ya. Ya saya kira itu mudah ya pemahamannya. Karena ya yang dikaji lagi-lagi ya kalau dalam filsafat kan ya ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Dan nah, dari definisi filsafat ilmu kemudian nanti diaplikasikan ke dalam psikologi. Nah, berarti objek kajiannya, pertanyaan-pertanyaan dasar juga sama dengan objek kajian dari filsafat ilmu gitu. Cuman ini nanti dispesifikan pada ilmu psikologi kan ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan dasarnya juga bisa dirangkum menjadi 5 pertanyaan dasar ini ya, sama. Jadi pertama apa definisi ilmu psikologi gitu ya. Kemudian apa perbedaan ilmu psikologi dengan ilmu lain gitu ya. Sehingga ini menjadi dasar bahwasanya ya memang psikologi itu ilmu yang berbeda gitu ya. Apa yang membedakan? Nah, itu kan harus dijawab gitu ya. Termasuk tadi apa definisi ilmu psikologi gitu ya. Apakah psikologi ini benar-benar bisa dikatakan sebagai ilmu? Apa kriterianya, karakteristiknya yang membuat dia layak disebut sebagai ilmu? Bukan klinik, bukan khayalan, dan seterusnya gitu ya. Kemudian apa sih tujuan dari ilmu psikologi? Atau apa tujuan dari aktivitas keilmuan yang dilakukan dalam psikologi itu? Tujuannya apa? Untuk apa? Gitu. Apa yang mau dicapai kan gitu ya? Itu kan harus jelas ya gitu ya. Nah, ini yang coba dikaji dan coba dibahas dan diperjelas oleh filsafat ilmu gitu ya mengenai psikologi ini. Nah, kemudian apa saja metode gitu ya yang digunakan untuk mencapai pengetahuan, untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dalam bidang psikologi gitu ya. Metodenya apa? Apakah ada metode khusus gitu ya? Atau seperti apa kan ya. Kemudian apakah ilmu psikologi ini memiliki hubungan dengan persoalan kemanusiaan gitu ya, tentang kesejahteraan manusia, termasuk tentang persoalan nilai, etika, moral kayak gitu. Gitu. Atau ilmu psikologi ini ilmu yang tidak terikat dengan persoalan nilai kehidupan kan ya, tidak terikat dengan persoalan moral. Nah, itu juga harus dijawab gitu ya. Gitu. Dan ini dikaji dalam filsafat ilmu ya, tentang psikologi ini ya. Dan inilah yang akan kita nanti dalami. Tapi nanti jawaban atas pertanyaan ini akan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Jauh ini kita pahami dulu apa saja sih yang akan coba ditanyakan, yang coba dikaji gitu ya. Sedangkan jawabannya nanti gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah kita akan membahas ini ya tentang kita harus pahami dulu sebelum kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tadi ya mengenai filsafat ilmu maupun ya filsafat ilmu tentang psikologinya juga gitu ya. Gitu. Jadi kita harus paham dulu bahwasannya ternyata ada aliran-aliran dalam filsafat itu ya yang berpengaruh terhadap
psikologi gitu ya, gitu. Dan akan mempengaruhi corak keilmuan psikologi gitu ya. Yang pertama adalah empirisme, kemudian rasionalisme. Saya kira ini sudah bisa dipahami ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian juga, nah ini ada yang namanya konstruktivisme ya, aliran filsafat konstruktivisme, kemudian filsafat kritis gitu ya. Nah, masing-masing penjelasannya adalah, nah kita mulai ini, kita mulai dari empirisme. Apa itu empirisme? Empirisme ini ya kita sudah pahami ya dulu, empirisme adalah sebuah aliran filsafat yang meyakini bahwasannya gitu ya, pengetahuan itu diperoleh dari atau dicapai melalui apa? Pengamatan indrawi, melalui pengalaman indrawi gitu ya. Pengamatan empiris lah ibaratnya gitu ya, di lapangan langsung kita amati gitu ya. Nah, empirisme ini gitu ya, kaitannya dengan tadi filsafat ilmu itu berpengaruh terutama terhadap apa, ilmu psikologi ya, ternyata punya pengaruh terhadap lahirnya dan berkembangnya yang namanya aliran psikologi behaviorisme, yang itu coraknya adalah corak psikologi yang sangat positivistik gitu ya. Nah, positivistik maksudnya gimana? Nah, ya intinya ya sama dengan empirisme itu. Jadi bahwasannya dalam kajian psikologi itu harus bisa apa ya, atau yang dikaji oleh psikologi itu harusnya adalah ya perilaku-perilaku yang tampak. Nah, itu kan ciri khas dari aliran behaviorisme gitu ya. Nanti apa itu behaviorisme? Nah, itu silakan nanti ditanyakan kepada dosen yang mengajar di mata kuliah yang lain ya, yang berkaitan dengan ini. Tapi secara umum seperti itu penjelasannya gitu ya. Nah, kemudian akhirnya karena berpengaruh ini, nah akhirnya memunculkan corak-corak yang salah satunya adalah bahwasanya penelitian psikologi itu akhirnya diarahkan untuk mencapai objektivitas yang berlaku secara universal gitu. Jadi mencapai hukum-hukum perilaku manusia yang sifatnya universal, yang berlaku untuk seluruh manusia di seluruh dunia gitu ya. Nah, kemudian menurut pemahaman empirisme ini ya, yang berpengaruh pada psikologi itu akhirnya membuat sebuah apa ya, melahirkan sebuah pemikiran bahwasanya ya yang namanya penelitian dalam psikologi itu ya harus bebas nilai. Jadi tidak ada yang namanya subjektivitas gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya nilai, tidak ada kaitannya dengan soal moral apa gitu ya. Tidak ada. Jadi bebas nilai gitu ya. Kemudian penelitian psikologi itu diarahkan untuk apa? Menghasilkan penjelasan sifatnya deterministik tadi, sebab akibat, mekanistik gitu ya. Kalau A maka C, kayak mesin gitu ya. Kalau A maka C, kalau dengan rumus ini maka menghasilkan ini gitu. Jadi penelitian psikologi pada manusia gitu ya, terutama yang memang ini dianut oleh behaviorisme itu ingin menghasilkan hukum-hukum perilaku manusia yang sangat mekanistik gitu. Jadi yang pasti, mekanistik, deterministik gitu istilah-istilahnya itu ya. Jadi kayak mesin gitu ya. Dan sangat deterministik, sangat pokoknya sebab akibat, hukum kausal tuh. Kalau kita kasih perlakuan A maka dia harusnya B. Jadi manusia seolah-olah kayak dianggap mesin lah, seolah-olah gitu ya, bukan kemudian ya. Jadi manusia itu ingin dikendalikan gitu. Seolah-olah itu bagaimana mengendalikan perilaku manusia dengan membuat hukum-hukum perilaku dan ya melalui eksperimen dan seterusnya itu ya. Itu. Kemudian sumber data satu-satunya kalau dalam penelitian psikologi menurut ini ya, aliran psikologi behaviorisme yang sangat positivistik itu. Nah, itu sumbernya adalah apa? Yaitu pengukuran yang sifatnya kuantitatif. Jadi harus diukur secara presisi pasti lewat pengukuran yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Kuantitatif maksudnya dengan ya angka-angka gitu ya. Maksudnya berapa ukuran itu pokoknya berapa gitu ya. Ukurannya adalah angka gitu ya. Ukuran kuantitatif itu seperti apa ya? Nanti silakan ini kaitannya dengan metode penelitian ya. Nanti kalian pelajari di mata kuliah yang lain ya. Nah, kemudian empirisme ini seperti saya bilang tadi, corak psikologi yang positif ini kan kaitannya dengan behaviorisme ya. Itu akan behaviorisme. Ini. Jadi sangat mempengaruhi aliran behaviorisme dalam psikologi gitu ya. Gitu.
Kemudian yang kedua yaitu rasionalisme. Nah, ini kan sudah kita pahami sebelumnya apa itu rasionalisme. Nah, rasionalisme ini berpengaruh pada munculnya aliran psikologi kognitif. Walaupun ya ini psikologi kognitif sebenarnya ya kalau dicermati lagi sebenarnya bukan aliran, lebih ke kayak apa ya? School of thought gitu ya. School of thought itu maksudnya ya kayak ya apa ya, kayak kelompok lah, kelompok ya, kelompok pemikiran tertentu kan ya, salah satu kelompok yang punya pemikiran berbeda. Ini psikologi kognitif gitu ya. Nah, psikologi kognitif kan intinya ya ini kayak pemikiran psikologi yang meyakini bahwasannya ya seluruh perilaku manusia itu sebenarnya berawal dari apa, proses kognitifnya, proses berpikirnya yang akhirnya melahirkan sikap dan perilaku tertentu itu. Dan proses kognitif itu manusia itu yang mencerna, mengamati, menyimpulkan, menganalisis gitu ya, dan seterusnya. Jadi proses yang aktif lah manusia gitu ya. Nah, kemudian rasionalisme ini yang berpengaruh pada aliran psikologi kognitif ini kemudian akhirnya berpengaruh pada apa, jenis atau bentuk ya, corak-corak penelitian psikologi itu. Nah, yang kalau menurut behavior sebenarnya yang dikaji adalah perilaku ya, perilaku yang bisa diamati secara empiris. Nah, kalau menurut psikologi kognitif itu bukan perilakunya, tapi proses mentalnya yang ada di dalam kognisinya itu. Itu yang menjadi fokus kajian. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau empirisme yang berpengaruh pada psikologi itu yang positivistik, yang berpengaruh pada behaviorisme itu fokus kajiannya itu lebih ke perilaku yang tampak kan kalau behaviorisme itu. Nah, kalau psikologi kognitif menurut mereka enggak, karena perilaku itu kan berangkat dari proses mental, keyakinannya orang psikologi kognitif ya. Akhirnya menurut mereka orang kognitif itu ya harusnya kajiannya itu bukan perilakunya tapi proses mental. Kenapa? Karena proses mental lah yang melatar belakangi semua sikap dan perilaku manusia gitu ya. Sehingga yang diteliti bukan perilaku tapi proses mentalnya. Itu pendapat itu, dan ini berangkat dari pemikiran rasionalisme itu kan, filsafat rasionalisme. Nah, dengan pemikiran demikian maka akhirnya fokus kajiannya yang dikaji adalah tentang ya apa yang terjadi di dalam kognisi manusia, proses mental yang terjadi dalam kognisi manusia, yaitu soal proses berpikir gitu ya, kemudian atensi ya, perhatian, kemudian proses berbahasa gitu ya. Kemudian memori ya, ingatan, bagaimana manusia mengingat, memproses ingatan dan seterusnya gitu ya. Kemudian persepsi, nah persepsi ya, bagaimana manusia mempersepsi suatu objek, suatu persoalan, mempersepsi orang, situasi dan seterusnya. Nah, itu kan letaknya di mental ya, kognisi orang gitu ya. Nah, itu juga dikaji. Kemudian proses problem solving juga, kemampuan pemecahan masalah itu juga, bagaimana orang bisa memecahkan masalah kan tergantung pada proses kognitifnya ya, proses mentalnya itu juga menjadi fokus kajian dari ini psikologi kognitif ini gitu ya. Kelihatan ya perbedaan antara pengaruh rasionalisme dengan empirisme terhadap corak psikologinya, kelihatan ya. Tadi yang empirisme itu behaviorisme ya, pengaruhnya terhadap behaviorisme, dan kalau rasionalisme pengaruhnya terhadap ini psikologi kognitif gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga gitu. Nah, ada yang namanya aliran filsafat konstruktivisme. Ya. Nah, konstruktivisme ini apa maksudnya? Konstruktivisme ini intinya adalah suatu paham filsafat yang meyakini ya bahwasannya pengetahuan ilmiah itu, atau bahkan tidak usah ngomong pengetahuan ilmiah, pengetahuan secara umum itu sebenarnya didapatkan oleh manusia itu lewat apa ya, pemaknaan oleh si manusia itu sendiri terhadap apa yang dialami, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu ya. Gitu. Nah, dalam kaitannya dengan pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan itu, menurut konstruktivisme itu pengetahuan ilmiah itu diperoleh melalui apa? Melalui proses penelitian yang itu melibatkan relasi yang sangat ya istilahnya intersubjektif. Jadi relasi yang apa ya, sangat dekat lah gitu ya, saling mempengaruhi, saling terlibat secara tidak hanya pikir tapi juga bahkan bisa juga terlibat secara emosional ya, antara peneliti dan partisipan gitu ya. Nah, dari sini maka sebenarnya menurut konstruktivisme itu
ketika kita melakukan penelitian ilmiah itu harusnya kita benar-benar memahami apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh si partisipannya. Gitu. Ini menurut konstruktivisme, dan akhirnya ini berpengaruh pada corak psikologi gitu, yang sangat kualitatif. Gitu. Apa itu kualitatif ya? Nanti kan belajar di materi yang lain ya tentang seperti apa sih metode kualitatif itu. Nah, dan ini akhirnya berpengaruh pada fokus kajian psikologi juga gitu ya, karena kualitatif maka yang menjadi fokus kajian adalah upaya untuk memahami apa ya, bagaimana cara partisipan itu memahami dirinya, memahami konteks sosial, memahami persoalan yang dia alami gitu ya itu. Jadi karena pengetahuan itu berangkat dari si subjek, si partisipan ya, bagaimana dia memaknai, maka penelitian itu harus diarahkan pada ya melihat bagaimana sudut pandang si partisipan mengenai semua hal yang dia alami, yang dia pikirkan, dia rasakan itu harus dilihat dari sudut pandang si dianya, karena si partisipan inilah yang membentuk pemahaman, pengetahuan mengenai apa yang dia alami dan dia rasakan itu kan ya. Sehingga kalau mau meneliti ya harus meneliti dari sudut pandang si partisipannya langsung gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat penelitian kualitatif gitu ya, yang mendalam gitu ya. Itu. Seperti apa penelitian kualitatif ya. Nah, itu di mata kuliah yang lain ya. Ini bukan wilayah saya untuk menjelaskan secara panjang lebar, itu butuh waktu yang cukup lama juga untuk menjelaskan. Nah, kemudian selain berpengaruh terhadap corak psikologi yang kualitatif juga ini ternyata berpengaruh pada ya pemikiran dalam psikologi pendidikan ya. Itu bahwasannya proses belajar itu ya, menurut pemikiran psikologi pendidikan yang konstruktivisme ini, nah itu proses belajar itu adalah suatu proses membangun ya, merekonstruksi pengetahuan itu melalui ya pengalaman yang khas ya. Tiap individu itu dia itu punya pengalaman, punya proses yang khas dalam membangun atau menghasilkan pengetahuan yang dia miliki itu gitu ya. Sehingga proses belajar itu bukan sekedar tidak boleh dimaknai sebagai sekedar ya transfer pengetahuan dari guru ke murid, tidak boleh, tapi sebenarnya ya pengetahuan yang dimiliki oleh murid itu ya proses pemanaan dia terhadap apa yang dia dapatkan, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan mengenai ya proses pembelajaran itu, sehingga harus digali secara lebih jauh bagaimana sih cara gitu ya, cara murid memaknai, memproses apa yang dialami terkait dengan proses pembelajaran itu. Tidak boleh sekedar pokoknya guru ngasih murid harus terima, nggak boleh seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah filsafat kritis ini ya. Kalau filsafat kritis ini sebuah aliran filsafat yang menekankan bahwasannya segala sesuatu itu ada karena dia dilanggengkan atau dipengaruhi oleh adanya kekuasaan atau orang yang berkuasa. Jadi misalnya ibaratnya si A, orang A itu dia itu kaya karena apa? Karena dia dekat dengan penguasa atau karena dia punya kekuasaan tertentu sehingga dia lebih kaya dibandingkan yang lain. Pokoknya yang dicurigai adalah bahwa segala sesuatu itu awet, bagus, atau bahkan langgeng gitu ya. Itu karena dia punya kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan atau ada kekuasaan yang melindunginya. Termasuk dalam ini adalah pengetahuan, termasuk juga pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu dihasilkan menurut filsafat kritis ya, itu dihasilkan dan bahkan dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa gitu ya. Jadi pengetahuan itu tidak dihasilkan dari suatu proses penelitian ilmiah yang sangat objektif sebenarnya, tapi dihasilkan dari mana? Dari adanya pengaruh dari kekuasaan, karena menurut penguasa inilah yang benar gitu ya. Kesimpulan ilmiah ini yang benar, maka akhirnya ya udah pengetahuan ini dianggap benar, padahal pengetahuan itu belum tentu benar menurut filsafat kritis gitu ya. Sehingga menurut filsafat kritis ini penelitian psikologi itu ya seharusnya tugasnya adalah mengenali gitu ya, memahami gitu ya, bagaimana pengaruh dari kekuasaan itu terhadap proses dan bahkan hasil dari penelitian. Karena jangan-jangan hasil atau bahkan proses penelitian itu ternyata dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan gitu ya. Sehingga
prosesnya dan bahkan hasilnya itu tidak benar-benar objektif dia. Gitu. Karena apa? Karena ada dan terkutip intervensi dari kekuasaan yang mempengaruhi tadi prosesnya yang seharusnya A sampai C, akhirnya karena dipengaruhi kekuasaan dipotong A B saja, A sampai B saja, atau A sampai, atau justru lebih panjang A sampai D misalnya gitu ya. Dan hasilnya yang harusnya kesimpulannya adalah apa? A misalnya. Akhirnya karena ada intervensi dari kekuasaan, kesimpulannya diubah jadi B, kan ya. Jadi harus ini menurut filsafat kritis, proses dan hasil penelitian itu harus dikritisi gitu ya. Jangan-jangan ini ada pengaruh dari kekuasaan gitu ya. Sehingga tidak objektif hasilnya. Dan selain itu, psikologi juga bertugas untuk membantu mengembangkan kesadaran diri dari partisipan soal ketidakadilan. Karena ada kekuasaan itu kan artinya ada proses mempengaruhi gitu ya. Mengenai akhirnya ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, akhirnya membuat tidak adil ya situasinya, kebijakannya seperti itu ya. Nah, sehingga di sini psikologi juga bertugas untuk membantu partisipan penelitian itu nanti, yaitu terutama mereka orang-orang yang misalnya tertindas atau terpinggirkan atau yang mengalami ketidakadilan itu harus menjadi tugas psikologi juga ya untuk membantu mereka menyadari bahwasannya mereka itu sedang ditolimi lah ibaratnya gitu ya. Mereka sedang berada dalam situasi yang tidak adil dan mereka harus bangkit gitu ya. Dan psikologi bertugas untuk membantu mereka agar mereka bisa bangkit sehingga menjadi lebih berdaya kira-kira gitu ya. Dan mampu mengubah nasibnya atau yang sebelumnya ditolimi atau tidak ya, atau diperlakukan tidak adil oleh kekuasaan itu gitu ya. Nah, itu tugas psikologi. Nah, selain itu ternyata filsafat kritis ini terkait dengan pengetahuan ilmu itu berpengaruh terhadap munculnya aliran psikologi kritis. Nah, psikologi kritis ini silakan dibaca nanti. Ada beberapa buku tentang critical psychology atau psikologi kritis ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan ya untuk pemaparan hari ini. Sedangkan untuk pendalaman mengenai apa itu ilmu, ya kita pembahasan mengenai hakikat ilmu secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis, begitu juga pembahasan tentang apa itu psikologi, gitu ya, secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.